Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Nur dari Vlog. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Karena untuk sekarang ini banyak sekali ya teman-teman wabah penyakit yang merajalela. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membagikan kegiatanku untuk mempersiapkan makan siang untuk nenek dan anak yang majikan. Ini kali ini aku mau masak menu yang sangat simpel, so tonton terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Sekarang ini saya akan mempersiapkan 4 menu untuk makan siang ya teman-teman. Dan ini tuh menunya kalau untuk makan malam nanti saya masak lagi. Jadi saya masaknya cuman untuk sekali makan aja. Dan sekarang kan di Taiwan lagi musim dingin ya, jadi kalau makanan itu kalau terlalu banyak tuh nggak enak, kalau udah sore itu udah dingin. Jadi sebisa mungkin aku masaknya itu sangat simpel. Dan ini juga hari ini aku masaknya halal semua ya teman-teman, karena untuk masak makanan yang non halal biasanya aku udah beli yang jadi gitu, kalau nggak cuman udah matang terus dipanasi kayak gitu. Karena kebetulan mereka itu bukan tipe orang yang suka banget makan babi, itu enggak, cuman ya sekedar suka aja. Tapi kalau majikaku emang untuk anak-anaknya yang khususnya makan di sini tuh beliau nggak makan daging sapi dan daging kambing ya. Jadi untuk selanjutnya itu saya nggak pernah masakan daging sapi untuk beliau. Dan ini tuh namanya tahu. Ini adalah tahu khas Taiwan ya teman-teman. Ini kalau nggak salah kalau di Indo itu kayak tahu bacem gitu. Ini cuman diiris-iris aja. Kalian bisa masak dengan cara apapun. Ini banyak sekali. Dan ini juga ada kacang panjang. Ini kacang panjangnya kalau di sini tuh ada 2 warna teman-teman. Kacang panjangnya yang satu tuh warnanya kayak gini dan yang satu itu kayak hijau muda gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini lagi nggak musim, jadi sekarang ini musimnya kacang panjang yang kayak gini. Jadi aku mempersiapkan ini aku iris kayak gini kecil, pendek-pendek kayak gini ya teman-teman. Kalau untuk makan makanan seperti ini sebenarnya aku tuh nggak begitu suka. Biasanya kalau untuk makan aku sendiri itu, kalau untuk makan siang itu biasanya aku bikin, karena kebetulan sekalian untuk suami ya. Tapi suamiku masih bisa makan kalau untuk yang sayur-sayuran yang nggak ada kecap asin sama saus tiram, karena suamiku nggak begitu suka sama kecap-kecapan itu. Nah ini selanjutnya aku akan masak nasi dulu. Kalau untuk makan siang ini karena cuman untuk 4 orang ya, sebenarnya 5 orang, cuman nenekku tuh beliau nggak makan nasi teman-teman, cuma makan sayuran. Jadi cuman 2 cucu sama kakek, suami, dan aku, jadi cuma 5 orang ya. Jadi totalnya untuk makan siang itu aku masak untuk 6 orang. Nah sedangkan aku sendiri itu makannya tuh simpel banget. Kalau untuk nasi paling cuman 3 sendok makan aja udah, kalau paling kayak gitu. Cuman biasanya aku makannya itu sama sambal-sambalan kayak gitu. Nah ini adalah sawi putih. Ini mau bikin sup ya teman-teman. Di video sebelumnya saya juga udah kasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin sup ini. Karena kalau nenekku itu beliau tipe orang yang suka makan makanan yang itu-itu aja ya. Jadi kalau untuk sup mungkin akan berulang-ulang saya masak ya, karena beliau memang nggak begitu suka masak-masakan yang baru gitu. Jadi untuk sup itu cuma beberapa jenis aja yang sering aku masak, yang lainnya enggak. Nah kali ini aku juga mau masak kare ayam khas Taiwan ya teman-teman. Ini bahannya cuma gampang, ada wortel serta apa ini namanya, kentang ya. Tapi aku masaknya cuma satu aja kentangnya, karena ini cuma untuk seharian aja, kadang untuk besok lain lagi. Nah ini ada bawang bombay, tapi nanti aku akan masak separuhnya aja bawang bombay. Kalau di Taiwan itu bawang bombay itu murah banget ya teman-teman. Satu ini harganya kalau uang sini tuh 3.000, tapi uang 3.000 di sini itu paling bisa beli apa ya? Permen 1 mungkin ya. Atau nggak boleh, nggak tahu sih, aku belum pernah
beli yang ini ya, yang 10 NT itu atau 3.000 itu biasanya beli apa ya, minuman aja kayaknya lebih dari segitu teman-teman, jadi murah banget. Apalagi sekarang ini lagi musim dingin seperti ini, jadi harga kentang itu juga lumayan murah ya. Nah ini cuman aku potong-potong kayak gini teman-teman. Kalau di sini tuh nggak digoreng ya kayak di Indo. Kalau di Indo kan biasanya bikin kari itu digoreng atau gimana gitu. Nah ini untuk wortelnya, ini aku iris-iris. Ini mau aku campurkan ke sayuran yang udah aku masak itu ya teman-teman. Karena kalau di sini tuh masak sayuran itu pasti dikasih kayak wortel, kayak apa namanya, jamur, aneka jamur gitu, biar untuk hiasan aja sih, biar tumisan itu warnanya tetap cantik. Dan ini untuk bawang bombaynya cuman aku potong-potong agak besar kayak gini aja sih. Ini untuk kari ayam ya. Sebenarnya anaknya majikanku tuh beliau nggak suka yang namanya wortel ya. Cuman emang aku agak maksain, jadi setiap masakan itu selalu aku kasih wortel gitu. Jadi mau nggak mau jadi harus dimakan karena kan sebenarnya wortel juga bagus sekali ya, apalagi untuk kesehatan mata. Karena kebetulan anaknya majikanku itu anak yang pertama itu beliau itu pakai kacamata teman-teman. Jadi agak ada masalah sih dengan penglihatannya. Jadi maka dari itu saya selalu masak apapun yang sekiranya bisa dikasih wortel aku kasih gitu. Nah ini ada jamur kering yang tadi udah aku rendam ya teman-teman, kemudian aku potong, aku cincang agak halus karena nanti ini untuk campuran tumisan dari kacang panjang ya. Biasanya kalau untuk orang Taiwan normal itu biasanya kacang panjang kalau iris-iris kayak pendek-pendek tadi biasanya dimakan dengan bubur ya. Cuman karena nenekku tuh nggak begitu suka bubur, jadi beliau tuh nggak kalau makan bubur itu menggunakan ini apa namanya ikan atau apa daging-dagingan gitu, cuman rasanya aneh aja sih malah menurutku. Nah dan ini ada jamur kuping ya kalau nggak salah teman-teman. Ini tadi juga saya menggunakan jamur kuping yang udah kering dan ini tadi udah aku rendam ya teman-teman. Terus aku potong-potong kayak gini. Ini untuk sup ya. Jadi hari ini itu jam kerja ya. Jadi maaf mungkin kalau selama saya bikin konten kalian akan mendengar suara telepon masuk itu karena itu suara telepon masuk itu untuk pabrik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pelanggan gitu telepon masuknya langsung masuk ke rumah saya juga karena kebetulan itu paralel ya itu jadi ada kalau sekiranya pabrik tutup itu bisa diangkat dari atas gitu. Nah ini ada bawang merah, ini aku kupas-kupas terlebih dulu. Kalau orang Taiwan itu sebenarnya jarang ya masak dengan menggunakan bawang merah, cuman karena saya itu udah terbiasa ya dengan menggunakan bawang merah. Jadi kalau masak yang sekiranya itu membutuhkan bawang merah saya akan kasih gitu. Biasanya kan mereka cuman menggunakan bawang putih digeprek atau dicincang kasar gitu udah gitu. Cuman aku enggak. Aku agak lain sih. Nah ini juga aku iris-iris cabai. Cuman ngasih cabai-cabeannya ini cuma satu ya teman-teman, nggak perlu banyak karena mereka itu nggak suka pedes. Terus aku kasih juga ini ada jahe, sedikit irisan jahe gitu biar karena sekarang lagi musim dingin ya biar paling nggak bisa menghangatkan tubuh ya. Jadi ciri khas orang sini itu selain masak menggunakan bawang putih, mereka itu juga setiap masakan itu hampir sama menggunakan jahe. Nah ini teman-teman ini adalah ikan yang udah aku review di video sebelumnya yang ikannya itu mahal. Kalau di video sebelumnya aku bilang kalau ikan ini harganya sekitar 500.000 ya teman-teman. Cuman habis itu kan aku ditelepon majikanku terus ngomong apa ikannya itu yang satu suruh nyobain masak gimana rasanya enak apa enggak gitu. Nah setelah tanya-tanya ternyata ikan ini tuh harganya lebih dari 500.000 teman-teman. Jadi harganya tuh katanya sekitar 700 sampai 800.000 kalau dirupiahkan ya. Karena beliau ini belinya langsung loh di ini apa namanya? Apa ya?
untuk jual beli ikan itu apa namanya, aku lupa ya, di situ belinya, jadi lebih murah. Kalau beli di pasar kayak biasanya saya pergi di pasar tradisional itu, harganya itu lebih mahal ya teman-teman, karena saya pernah beli cuman nggak begitu besar ya, itu harganya tuh sekitar 500, padahal mungkin separuhnya ini aja ya. Nah, sedangkan ini gede banget loh ini. Aku nggak tahu, aku juga nggak timbang ini berapa. Jadi kalau musim apa, mendekati musim dingin kayak gini emang paling enak makan ikan ini. Aduh, ini apa, tulangnya itu terkena tangan teman-teman. Jadi kalau musim dingin itu kalau tangan kita terkena sesuatu pasti langsung berdarah ya, dan otomatis aku akan segera kasih Hansaplast, kalau enggak itu tangannya itu akan ini teman-teman, akan luka terus-terusan gitu. Lukanya itu nggak akan sembuh apalagi karena musim dingin kayak gini. Jadi kalau di dapur itu harus ekstra hati-hati kalau nggak mau tangannya tuh tertusuk duri atau tulang ikan, atau mungkin terkena pisau ya, karena aku sering sekali ya kalau ngiris-iris gitu tiba-tiba terkena tangan kayak gitu, karena aku tuh harus nggak bisa konsentrasi sepenuhnya di masak ya, jadi sebagian pendengaranku tuh aku dengarkan untuk nenek dan kakekku ya, karena beliau itu sering sekali ribut hal-hal yang sepele kayak gitu ya, maklum sih karena kan beliau tuh udah pikun juga, jadi cara pikirnya itu kembali ke anak-anak ya, jadi sebisa mungkin masak sambil ngomong ya kalau istilah orang Jawanya itu. Nah, ini ikannya itu ternyata gede banget dan dalamnya itu ada ini teman-teman, ada telurnya ya. Saya baru tahu kalau uh, ikan ini biasanya kan, karena sebelumnya tuh kalau beli ikan ini tuh di dalamnya tuh nggak ada telurnya gitu, jadi hari ini kok ada gitu. Nah, ini ikannya ini untuk bagian punggungnya ini aku potong-potong kayak gini ya teman-teman, tapi jangan sampai patah. Kemudian aku baluri juga menggunakan garam kedua sisinya ya, biar nanti ada rasanya. Kemudian aku kasih juga tepung tapioka nanti biar pas digoreng itu gak meletup. Karena kalau di Taiwan itu menggoreng ikan itu tidak menggunakan minyak banyak teman-teman. Jadi menggoreng ikan itu cukup di wajan atau teflon biasanya, itu dengan menggunakan minyak sedikit. Jadi kalau minyaknya udah panas langsung dimasukin gitu. Jadi ikannya itu gampang banget lengket ya teman-teman. Nah, ini selanjutnya aku akan iris-iris daging ayam. Karena kebetulan aku tuh kemarin nggak sempat bilang sama penjualnya suruh motong ya, karena waktuku ke pasar itu mepet teman-teman, jadi sebisa mungkin ya udah aku ambil gitu aja sih, karena kan nggak ada yang jaga nenek, karena yang jaga kalau aku ke pasar itu yang jaga nenek itu kan suamiku, jadi waktunya karena aku nggak mau meninggalkan pasienku terlalu lama, ya udah jadi aku beli yang kayak ayam itu paling cuma utuhan gitu, jadi saat nyampe rumah aku potong-potong sendiri gitu sih gitu. Jadi ya agak lama sih kalau pas masak harus potong-potong ayam gitu. Tapi aku kalau beli ayam yang untuk kari kayak gitu, saya biasanya menggunakan bagian dada ya teman-teman, karena menurutku tuh kalau bagian dada itu selain dagingnya lebih banyak itu lebih enak sih. Nah, ini aku iris-iris seperti ini. Dan ini untuk apa, tulangnya nanti bisa untuk sup ya. Jadi aku ambil ini aja, dagingnya aja. Ini aku juga sisihkan sedikit aja daging ayamnya ini buat campuran untuk tumis kacang panjang tadi ya teman-teman. Biasanya kalau orang Taiwan tuh menggunakan daging yang non halal itu, cuman karena aku nanti ikut makan jadi aku gunakan daging ayam aja sih. Kemudian ini aku tambahkan sedikit kecap asin, dan di sebelahnya itu saya juga mau kasih sedikit kecap asin dan saus tiram. Ini untuk bumbu ya, jadi aku bumbunya aku taruh di dalam wadah, nanti tinggal menambahkan. Nah, ini untuk dagingnya aku tambahkan juga sedikit minyak ya biar meresap. Kemudian ini untuk bagian sampingnya, untuk bumbu-bumbuannya aku tadi tambahkan juga kaldu jamur dan lada. Nah, kemudian tidak lupa juga aku akan taruh ini apa namanya, tepung tapioka, kemudian aku kasih air. Nah, ini nanti usahakan untuk sup ya yang sudah saya
siapkan tadi biar supnya itu agak kental gitu. Karena biasanya orang Taiwan itu mereka tuh identik dengan sup yang agak kental kayak gitu teman-teman. Beda ya kalau di Indonesia itu supnya itu yang kayak apa ya, sayur bening kayak gitu sih. Simpel. Kalau di sini itu enggak kayak ada ininya, ada kental-kentalnya gitu. Nah, ini ada daging ayam yang mau bikin kari ayam tadi ya teman-teman. Ini aku kasih sedikit apa namanya, kunyit bubuk ya dimarinasi. Nah, seperti ini persiapannya. Jadi kalau masak-masakan Taiwan itu untuk mempersiapkan masakan ini lebih lama ya daripada pas waktu masak itu mungkin 20 menit udah matang. Tapi kalau mempersiapkan bahan-bahannya itu amat sangat rumit ya, atau bahasa Jawanya sangat jelimet. Nah, ini untuk supnya karena nenekku nggak begitu suka apa namanya minyak ya, jadi supnya itu nggak aku tumis ya, cuman aku minyak apa kasih air kemudian aku masukin aja yang sekiranya butuh. Nah, ini ikan raksasanya ini, ya ampun, nanti kira-kira ikannya ini lengket apa enggak ya teman-teman. Aku tuh paling deg-degan kalau disuruh goreng ikan seperti ini. Apalagi pas kalau mereka itu lagi makan bareng di sini, atau kalau enggak pas sembahyangan, misalnya di hari-hari tertentu kayak di Imlek atau hari-hari, biasanya ada sih hari-hari sembahyangan di pabrik itu. Jadi istilahnya mereka itu kalau goreng ikan itu ikannya harus cantik teman-teman, nggak boleh ada cacat sedikit pun, karena kalau tanya mitos mereka kalau kita gorengnya itu ikannya ada yang kurang cantik itu nanti penghasilannya untuk 1 tahun ke depan pabriknya itu kurang baik gitu. Makanya sebisa mungkin itu kalau masak untuk sembahyangan itu hasilnya yang benar-benar maksimal kayak gitu teman-teman. Jadi agak sedikit deg-degan gitu. Nah, ini supnya udah matang ya teman-teman. Saya nggak sepil cara bikinnya karena di video sebelumnya saya pernah kasih tutorial bagaimana bikin sup ini. Nah, ini namanya supnya adalah suan lathang. Suan lathang itu maksudnya adalah sup yang agak sedikit apa namanya, kecut ya, asam gitu deh ya, sedikit asam kayak gitu sih kalau di Indonesia kan. Nah, ini selanjutnya aku akan masak tumis-tumisan yang udah aku siapkan tadi ya teman-teman. Tapi pertama aku mau bikin masak kari ayam dulu, karena kalau kari ayam itu membutuhkan waktu yang agak lama. Jadi ini pertama aku tumis bawang bombaynya, kemudian aku masukkan bawang merah serta bawang putihnya. Tumis sampai aromanya itu keluar ya, baru nanti saya akan masukkan ayam yang sudah saya marinasi tadi. Jadi kalau di sini itu untuk masak kari ayam itu untuk kuahnya itu kental ya teman-teman, nggak kayak di Indo ya kuahnya tuh encer kayak gitu. Nah, ini untuk ikannya belum aku balik teman-teman karena aku takut sekali kalau ikannya itu lecet, apalagi ikannya itu gede banget. Ini aku masak dengan api kecil, api sedang. Aku ini nggak tahu sih ini nanti gimana hasilnya. Tapi karena untuk hari ini tuh yang makan ikannya itu cuman anaknya majikan sama nenek, jadi beliau itu kurang begitu paham saya tuh masak ikannya yang tuh cantik apa enggak. Beliau tuh yang nggak peduli gitu, yang penting bisa dimakan udah kayak gitu. Kalau beda ya, kalau majikanku pasti aduh ya ampun kok kayak gini, gimana sih, kayak sepertinya biasanya seperti itu sih majikanku kalau kalau untuk makan-makan. Terus saya tuh melakukan hal-hal yang sekiranya itu dia nggak suka gitu, paling dia cuma aduh gimana sih, padahal kalau majikan perempuanku tuh beliau nggak bisa masak ya, jadi bisanya kadang cuma komentar gitu. Tapi sih sejauh ini tidak apa-apa sih menurutku, karena beliau itu kalau ngasih komentar itu yang nggak pedes ya, jadi ada tawanya, terus mukanya tuh muka kayak bercanda, kayak kaget kayak gitu sih, bukan yang muka yang kesel atau yang marah gitu, enggak sih, yang cuman aduh gimana ini, lain kali jangan gitu, cuman kayak gitu aja sih. Tapi lain kali juga diulangi lagi karena memang bener agak susah teman-teman kalau goreng ikan segede ini. Terus apalagi ini wajanku tuh nggak ini, kurang gede ya untuk ukuran seperti ini, karena ini untuk ekornya aja nggak ini apa keluar ya, nggak, jadi
nggak bisa matang sepenuhnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau aku balik teman-teman, nggak tahu sih ini hasilnya gimana. Alhamdulillah hasilnya bagus, nggak ada lecetnya dan agak sedikit gosong sih teman-teman, maaf karena terlalu lama ya, karena aku agak takut seperti ini. Tapi ini kulitnya itu enak kalau dimakan, aku tuh suka. Kalau aku tuh lebih suka makan kulit ikan seperti ini daripada dagingnya. Nah ini untuk karinya aku masukkan juga kentangnya, karena tadi udah aku masukkan wortelnya, udah masuk. Kemudian ini aku masak kira-kira untuk sayurannya serta daging ayamnya itu matang ya teman-teman. Lalu aku masukkan bumbu kari. Kalian bisa menggunakan bumbu kari apapun, karena kalau di Taiwan itu aneka macam ya bumbu karinya, sesuaikan aja mau menggunakan bumbu kari yang macam gimana. Nah selanjutnya kalau bumbu karinya udah dimasukkan seperti ini, apinya jangan menggunakan api yang besar ya, usahakan menggunakan api yang kecil, terus sering-sering diaduk ya, karena nanti kalau nggak diaduk nanti akan gosong. Nah ini ikannya udah selesai teman-teman, dan hasilnya seperti ini, nggak cantik-cantik banget dan nggak jelek-jelek banget ya, lumayan sih. Ini yang bawahnya itu sebenarnya lebih hancur teman-teman, cuman ini aku taruh bagian kayak gini aja pas dimakan. Jadi kalau yang bagian bawah kan biasanya nanti dimakan sorean, jadi agak hancur, gak kelihatan. Nah ini aku lanjut, aku akan masak tumis-tumisan. Ini ada tokan atau tahu bacem ya kalau kita nyebutnya. Nah ini cuman ditumis-tumis aja. Kemudian ini aku untuk karinya tadi aku pindahin di sebelah ya teman-teman. Itu aku masak dengan menggunakan api kecil. Kemudian ini aku bumbui tadi, untuk bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi ya, jadi lebih enak ya kalau bumbunya disiapin di awal, jadi nggak terlalu banyak ya, jadi nanti misalnya kurang bisa ditambahi kayak gitu. Kemudian aku masukkan juga bunga kucai. Sebenarnya saya nggak begitu suka ya teman-teman bunga kucai kayak sayuran kayak gini, cuman saya tuh selalu berusaha untuk menu 1 minggu itu selalu beda ya, jadi biar mereka tuh juga nggak bosen. Nah ini bunga kucainya itu harus dimasak sampai benar-benar empuk ya, karena nenek tuh nggak punya gigi, takutnya nah ini agak bumbunya kurang ya teman-teman, aku tambahin lagi, aku tutup lagi. Nah ini karena kayaknya terlalu kering. Nah ini selanjutnya aku akan masak menu kedua, yaitu tadi kacang panjang serta daging ayam cincang ya. Ini aku tumis-tumis jamur kering yang udah aku cincang tadi, kemudian aku masukkan bawang merah, bawang putih, serta aku kasih sedikit irisan cabai ya teman-teman. Jadi untuk 2 tumisan tadi saya cuma menggunakan 1 cabai ya, jadi itu aja. Kadang itu anaknya majikanku bilang aduh pedes banget gitu, padahal kalau di lidah saya tuh nggak ada rasanya. Oke ini lanjut, aku tambahkan sedikit air biar ini matangnya sempurna. Kemudian aku masukkan kacang panjang yang sudah saya potong pendek-pendek tadi. Usahakan masak dengan menggunakan api yang agak sedang ya, biar warnanya tuh tidak menghitam. Nah ini yang sering aku bolak-balik ya teman-teman, karena ini wajannya itu cepet panas sekali. Untuk masak itu cepet panas, beda sama wajan yang di sebelah ini ya, mungkin karena harga juga ini ya teman-teman, harganya aja beda 2 kali lipat. Nah ini udah selesai apa belum, aku coba, aku mau tes. Jadi aku sebelumnya aku juga tambahkan tadi bumbu yang udah aku siapkan tadi, aku tambahkan sedikit demi sedikit juga, kalau sekiranya kurang bisa ditambah. Nah ini untuk kari ayamnya udah mulai menggumpal teman-teman, jadi harus sering diaduk-aduk biar tidak gosong ya. Kalau untuk kari ayam seperti ini suamiku tuh nggak mau teman-teman, katanya dia rasanya tuh aneh. Jadi aku nggak pernah kasih ya kalau untuk kari ayam. Jadi kalau untuk makan siang itu biasanya suamiku tuh ayam goreng sama telur sama cabai, irisan cabai sama irisan
bawang merah seperti itu aja sih. Nanti kalau aku kasih juga beberapa macam sayuran yang sekiranya beliau itu mau gitu. Itu pun sayuran yang nggak ada kecap-kecapan kayak gitu, nggak, karena beliau nggak begitu suka. Nah, ini aku juga tambahkan sedikit kaldu jamur teman-teman, karena kayaknya rasanya belum pas. Dan kemudian terakhir aku tambahkan juga daun bawang ya. Diaduk-aduk aja karena ini udah matang, terus diangkat. Nah, ini hasilnya teman-teman untuk masakanku hari ini. Agak panjang sekali ya videonya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.